Halo semuanya, selamat datang di podcast Suges, Suara Gamer Sehat. Kali ini saya sendiri Muhammad Ghazali selaku pembawa acara dan ada bintang tamu ini. Coba perkenalkan dirinya dulu dong. Halo, kenalin nama saya Muhammad Abidilbar. Kali ini mau bahas apa nih? Ya, jadi poin pembahasan kita di podcast kali ini itu adalah yang pertama pengalaman kita berdua nih selaku gamer aktif ya bisa dibilang ya. Ya, betul. Hampir setiap hari bermain game. Nah, nanti kita bakal sharing pengalamannya, game apa aja yang kita mainin. Terus poin selanjutnya ada seputar kesehatan mental nih. Jadi selain kita ngebahas tentang gamenya itu sendiri, tapi kita juga bakal bahas tentang impact-nya ya bahasa ya, efek ke kitanya itu kesehatan mental kita tuh kayak gimana. Dan yang terakhir ya itu dia tadi masih berkaitan dengan nomor 2, dampak efek negatif dan positifnya juga. Oke, berarti mulai dari Anda dulu ini Bre, gimana? Game apa aja yang lagi sering dimainin nih belakangan ini? Wah, banyak sih bro. Ada biasanya Mobile Legends ya, apalagi Valorant. Wih, Wah, Valorant. Pasti pada tahu kan nih. Pasti banyak nih kalau main game-game ya, terutama Mobile Legends sama Valorant sih. Siapa yang nggak kenal? Game gratis, bayarnya pakai mental. Waduh, parah sih itu. Oke, kalau untuk saya sendiri ya, kalau tadi kan main Valorant sama Mobile Legends. Kalau saya sendiri sih kalau Mobile Legends ya kalau emang lagi diajak-ajak aja ya mainnya, karena ya itu dia tadi yang dibilang sama Bro Abi ini emang bayarnya tuh emang download di Play Store tuh gratis guys, tapi emang kita tuh kalau main pasti sih emosi ada bayarnya pakai mental. Ya selain Mobile Legends juga kadang Valorant, kadang juga aktif, yang paling aktif ini main di GTA 5 ya. Selain aktif buat main juga ngonten juga kadang-kadang. Oke, selanjutnya kita mungkin langsung masuk ke pertanyaan aja kali. Boleh. Dari Apa pertanyaan pertama nih, mungkin kan kayak tadi Valorant, terus Mobile Legends. Itu kan bisa main yang namanya party atau main sendiri. Nah, untuk Bre Abi sendiri gimana nih? Oh, lebih prefer mana gitu ya? Pasti lah, prefer kalau main bareng temen dong. Biar bisa seru-seruan. Kalau sendiri ntar stresnya nanggung sendiri. Ya benar juga. Saya setuju banget nih sama opini yang disampaikan oleh Bro Abi ini, karena ya jujur ya, kalau untuk saya sendiri gitu, main game itu bukan buat kita cari apa yang ada di game ya sih, ya nggak sih, kayak kita betul. Ngabisin waktu bareng teman-temannya ya kan, yang terus penting fun ya. Iya, seru-seruannya. Benar. Tapi nggak menutup kemungkinan juga dari kita main bareng-bareng itu juga timbul stres. Nah, Betul. ada nggak nih kira-kira dari kalau kita lagi ngobrol gitu kan di game, terus malah berantem ujung-ujungnya, ada nggak tuh? Ada aja lah kalau kayak begitu. Apalagi kalau main game kompetitif. Wah udah, nggak mau disalahin pasti. Salah-salahan ntar. Pasti. Terus kalau main-main gitu tuh biasanya lebih ke apa ya? Untuk mengisi waktu luang apa justru malah buat lebih ke kapanpun itu aja harus disempetin gitu main? Wah, kalau zaman kemarin kan awal-awalnya saya main game tuh kan gara-gara COVID. Awalnya dari situ dulu, bro. Oh, sama. Berarti kalau gitu sama. Iya. Mungkin ya berarti nggak bisa dijadiin alasan juga kali ya buat banyak orang yang sekian banyak ya sih ya. Nah, gamer betul. Tuh sekarang udah mulai makin banyak. Gamer wibu ya. Gamer wibu ya. Jadi banyak banget karena tuh. Ya gimana selama COVID itu kemarin ya kita nggak boleh keluar. Oh, nggak boleh keluar, nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak boleh, coba. Anda ini keluar nih semua kawan-kawan itu langsung disuruh apa namanya? Apa? Isolasi mandiri, Isoma. Itu kan kayak ya ampun. Itu mau ngapain ya? Udah berarti kan balik lagi ke rumah Pucet lagi. Pucet dikit nggak pulang. Bersin sedikit nggak boleh pulang. Kacau itu. Berarti kita tuh lebih ke orang yang emang melampiaskan ya. Ya, pelariannya ke game gitu. Pelariannya ke game sampai awalnya tuh bosen main game, sampai kalau saya sendiri nih ya dari bosen kenal sama game, ujung-ujungnya bosen main game. Anda begitu nggak? Ya, ngaku? Betul. Pasti sampai sekarang udah lama banget juga kan main game terus. Apalagi tahu sendiri dampaknya kan dari pagi sampai pagi. Wah, kacau. Itu mata apa nggak sakit? Nah, saya nggak merem itu berkaitan juga nih sama pertanyaan selanjutnya. Itu tuh ngebantu nggak sih untuk berinteraksi dengan orang lain? Secara kan kita waktu itu PPKM ya bahasanya ya. Jadi pembatasan, kita nggak bisa berinteraksi tuh, ngobrol kayak gini nih nggak boleh kita. Kayak gini nggak boleh. Nah, harus itu ngebantu 2 meter ya, 2 meter ini nggak boleh, ini semeter aja nggak ada. Boleh nggak? Maksudnya ngebantu nggak tuh untuk berinteraksi sama orang-orang? Wah, kalau itu malah menghambat nggak sih?
kita awal-awal nih, jadi COVID kan. Iya. Nanti kalau pas udah selesai PPKM-nya itu ketemu orang tuh jadi canggung gitu gak sih? Iya benar. Jadi awkward banget. Jujur. Iya kan? Ini kalau untuk saya sendiri ya, kita tuh apa ya kayak ngerasanya tuh kalau ketemu di dunia game sama di dunia asli itu kayak beda banget. Jujur saya pernah nih ada yang kayak gitu. Jadi maksudnya saya kenal di game atau dari internet. Iya, lebih pinter ngetiknya ya. Lebih pinter ngetik Iya, daripada benar, kita benar. tuh bisa Setuju, tuh. Misalkan ya. kalau kita kesel sama Iya. Anda nih, misalkan saya kesel sama Anda karena Anda tuh main gak bener, saya bisa ngata-ngatain gitu. Tapi Hujat kalau- Anda keren ya. Iya. Iya benar. Tapi ada nggak kalau untuk Bro Abi sendiri gitu yang sampai ketemu bener-bener di dunia asli? Wah, belum sih, belum kesampaian. Paling kalau misalkan teman online gitu, Iya. banyak. Saya punya teman dari Filipina ada. Wah, Iya, ngerti dari. itu bahasa kayak gimana tuh dengar? Wah, kagak ngerti. Kacau. Yang penting bisa ngomong bahasa Inggris. Udah itu aja sih. Berarti sampai sekarang kalau sama orang Filipina itu Ngomongnya bahasa Inggris. bahasa Inggris Iya. itu bahasa internasional ya. Jadi Iya. untuk menyatukan semua bahasa. Benar. Oke. Sampai sekarang berarti masih ada yang kontekan nggak gitu? Kontekan aktif. Jadi kayak main game bareng atau mungkin Oh. sampai nggak ketemu tapi malah tukeran Instagram. Enggak sih, enggak ada. Nggak ada. Jadi benar-benar di in game Di aja. in game doang ya. Tapi ada nggak sih kayak kamu tuh ngerasa sulit main game? Sulitnya dalam Sulitnya apa kayak nih, Bro? misalkan nih, kan Anda nih udah terlalu apa ya kecanduan gitu. Kayak ini gimana sih, kok susah banget. Tapi Anda tuh bukannya malah nyerah, tapi malah jadi penasaran gitu. Oh, Jadi kayak terus main ini pokoknya sampai nah bener-bener. itu yang bahaya nggak sih? Jadi kalau misalkan lagi penasaran nih, terus lu coba terus, tapi lu kalah terus, itu ujung-ujungannya balik lagi ke mental gak sih? Nah, berarti ini masuk ke Nah, poin pembahasan itu. kita yang kedua, yaitu Masalahnya mental di health. situ. Berarti menurut Anda sendiri nih, main game itu idealnya tuh berapa jam sih waktunya gitu? Wah, kalau waktu kayaknya 2 jam aja udah cukup nggak sih sekarang mah? Udah, jangan sih. terlalu dipaksain, Bro. Tapi balik lagi nih, Bener. kalau cukup ini bagi kita berdua yang udah istilahnya udah kenyang banget lah Iya, main, udah kenyang. banget Udah main game sudah dari cukup. zaman COVID. Ini kita menurut kita berdua nih, opini kita berdua, 2 jam itu udah lebih dari cukup ya, udah cukup banget. Udah itu kalau main game Mobile Legends udah bisa berapa match itu kan? Iya. Kalau main Valorant udah dapat stresnya lah main Valorant. Ya, betul. Terus lanjut lagi nih, pertanyaan selanjutnya. Kalau udah kalah nih, kan ini kita masih di seputar poin pembahasan kita yang kedua ya. Oke. Ngaruh nggak misalkan nih Anda kalah itu di game, tapi sampai kepikiran terus, gak sampai, aduh, tadi saya dikatain nggak bisa main, nembaknya nggak bener, nembak tembok tuh kepikiran, nggak sampai stres gitu kan kayak. Waduh, enggak sih. Enggak, jangan sampai kayak gitulah. Kalau kayak begitu udah apa ya? Udah, Udah itu- parah sih. Udah stadium Omongan- akhir ya. Omongan orang jangan dimasukin hati aja sih, Bro. Ya, itu karena pinter-pinter aja kita buat apa? Mungkin kalian semua juga yang nonton udah tahu ya, mana yang harus diambil ke hati, Nah, mana yang iya, cuman betul. karena Kita udah omongan. gede juga Iya, kan. kita udah gede juga kan, karena kita yakin nih penonton-penonton kita juga udah bisa ngerti lah untuk memanage waktu kita dalam bermain game. Karena selain efek positif juga kan dari bermain game juga ada ya. Coba mungkin dari Bro Abi gitu, ada nggak efek positif yang dirasain gitu dari bermain game? Efek positif ya. Yang pertama ya, kalau misalkan ini menghibur sih awalnya. Kalau buat game-game yang penting kalau buat menghibur itu saya saranin ya, jangan ngambil yang kompetitif kayak Valorant, Mobile Legends gitu, jangan. Ngambilnya yang lebih ke story aja, Bro. Story. Yang ada ceritanya. Nah, inilah yang sebenarnya saya mainin yang tadi awal sudah saya singgung, yaitu bermain GTA 5. Oh, Nah, benar. sekarang itu udah mungkin banyak orang lah yang udah kenal yang namanya dunia roleplay, tahu kan? Jadi roleplay itu kita tuh kayak bermain dengan karakter yang kita bangun sendiri Ya, gitu loh. benar-benar. Nah, kalau di roleplay itu kenapa saya jadi suka main roleplay ya? Pertama karena kita tuh bisa ngelakuin apa aja yang kita bisa lakuin di dunia nyata tapi susah gitu. Oh, Paham nggak? jadi kita ya apa ya? Visualisasi ya. Ya, kita memvisualisasi. Makanya di situ tuh kalau misalkan saya nih udah stres main Valorant, main Mobile Legends, kalah terus. Karena namanya dunia roleplay itu nggak ada yang namanya kalah gitu. Kayak kita udah hidup di dunia nyata kayak gini nih. Ya kita kayak berteman, kita juga bisa bikin keluarga di sana. Jadi itu istilahnya obat ngantuknya lah. Jadi biar kita tuh udah capek gitu main game yang kompetitif, kita bikin game yang bikin kita tuh rehat sejenak pemikiran kita jadi santai.
kita bekerja di sana juga. Jadi kita menenangkan diri lah. Benar-benar. Ya mungkin Bro Abi ada pertanyaan yang bisa disampaikan yang kita bisa jawab nih bareng-bareng. Mungkin ada ya di form kita kemarin udah membuat pertanyaan. Ini sebagai penutup kita membuat pertanyaan di Google Form, menjawab pertanyaan yang ada di internet ya. Tapi kita jawab yang pertanyaannya yang jelas-jelas aja nih. Kemarin banyak yang ngisi tuh pertanyaannya aneh-aneh. Bocil-bocil iseng gitu. Ini ada pertanyaan yang sebenarnya tadi udah kita jawab, udah kita singgung tuh sebenarnya ini pertanyaannya yaitu apakah yang menarik perhatian gamer sehingga bermain game tersebut. Oke, Bro Abi boleh dijawab dulu. Yang apa tadi? Sorry, yang menarik perhatian buat dimainin. Iya. Yang pertama, kalau dari aku sendiri, dari segi cerita deh. Dari segi cerita sama lagi rame nggak nih game ini? Iya, kalau lagi rame, otomatis kan temen-temen juga pasti ikut. main ikutan juga, ya benar. kan? Nah, itu yang bikin seru sebenarnya kebersamaannya Itu yang tadi kita singgung di awal, kebersamaannya. Karena bukan kalau game rame pun, game jelek pun, misalkan dari segi visualisasi gambarnya jelek. Iya. Tapi kalau misalkan rame, yang penting bisa seru, enjoy. rame-rame. Itu dia. Jadi jawaban yang pengen saya sampaikan udah dijawab juga nih sama Bro Abi. Jadi emang sebenarnya gamers itu punya pola pikir yang sebenarnya tuh nggak jauh beda ya. Iya. Ya karena sebenarnya kebersamaannya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya yang dibuat oleh netizen yang budiman, yaitu pertanyaan yang selanjutnya itu, apa tanda atau gejala yang Anda rasakan ketika menurut Anda nih udah berlebihan gitu buat bermain game? Udah harus berhenti gitu. Kapan? Gejalanya itu apa? Yang paling berasa sih mata pegel. Pasti pernah ngerasain kan mata pegel, Iya bro? sih, mata pegel sih pasti. Mata pegel. Terus yang kedua apa ya? Kepusing paling ya. Kepala pusing gak sih kalau kelamaan? Terus punggung, wah udah kayak jompo tuh. Udah jompo, udah bu. Udah. Tuh. Itu kayaknya harus istirahat. Jangan dilanjutin, bro. Bahaya, bro. Itu kalau yang dijawab sama Bro Abi itu dari segi fisik ya. Dari segi fisik, betul. Nah, kalau dari segi gameplay nih, yang udah saya rasakan sekaligus yang udah saya mainnya cacat. Nah, ketika kalian bermain game kompetitif, performa kalian udah turun, fix itu kalian butuh istirahat dulu. Bukannya kalian harus berlatih atau harus main terus, enggak. Kalau kalian malah misalkan di match itu kalian di permainan itu kalian ngerasa permainannya buruk banget. Oke, lanjut lagi sekali aja penutupan. Kalau emang masih cupu, masih culun, lebih baik kalian sudah berhenti karena itu. Bro, sebenarnya walaupun mungkin mata kalian masih bilang masih kuat, tapi sebenarnya itu dari segi pikiran kalian tuh udah capek banget ya nggak sih? Iya, benar. Udah harus istirahat gitu. Oke, ini pertanyaan selanjutnya yang diajukan dari form yang saya buat gitu buat podcast ini. Ada nggak sih yang bikin kecanduan dari tadi kan kita bahas yang bikin asik dari game itu adalah teman-temannya. Nah, sekarang dari segi gamenya. Misalkan menurut Bro Abi nih game-nya harus ini, harus itu. Nah, apa kriteria game ini? Tergantung nih. Kalau mainnya sendiri, yang penting story-nya. Yang penting story-nya nggak boring, bro. Story-nya. Sama kalau misalkan main rame-rame. Ya. Kalau main rame-rame sebenarnya nggak perlu ada syarat sih. Yang penting rame-rame kan. Yang penting rame-rame. Yang penting bisa multiplayer. Nah iya. Karena banyak game yang sebenarnya seru tuh. Kayak sekarang nih saya lagi suka main game Teardown, itu baru ada di Steam. Itu dia nggak bisa multiplayer. Itu main gamenya story jujur seru. Tapi kalau kita bisa mecahin bareng teman-teman itu pasti lebih seru lagi sih. Jadi ya sebenarnya dari story dan dari grafik juga ya. Iya. Dari grafik permainan kayak kalau kita tuh ngelihat game-game zaman sekarang tuh udah udah mirip banget ya. Memanjakan mata sekali ya. Betul. HP juga jadi HP komputer. Itu komputer meledak semua nggak sih? Udah aku udah nggak kuat. Oke, pertanyaan terakhir yang kita angkat karena pertanyaannya banyak sebenarnya tapi nggak bisa kita taruh di podcast ini karena berhubung waktu dan juga pertanyaan yang kurang jelas. Yaitu pertanyaannya, apakah bagus menjadikan game sebagai media pembelajaran anak? Ya, jadi ini saya udah tahu pertanyaannya dari siapa, dan ini dari teman saya sendiri, dari seorang guru sepertinya ya. Bagus gak sih buat jadi media pembelajaran anak? Coba Bro Abi, sebenarnya semua hal ya di dunia ini ya, pasti ada positif dan negatifnya. Ya. Kalau bisa ini kan buat media pembelajaran anak nih bro. Berarti yang diambil positifnya aja. Positifnya aja. Bener. Negatifnya kita bisa cegah kayak dikasih tahu di apa ya namanya ya, di konsul gitu lah. Nah, kita kan selaku orang tua tahu yang baik yang mana, yang buruk yang mana, kita pilihin buat anak-anak gitu bro.
Ya, kalau menurut saya pribadi nih, ya, yang namanya game itu kan berkaitan dengan namanya kecanduan kayak game Nah, sama itu yang kecanduan negatifnya itu tuh. tuh kayak susah banget dipisahkan walaupun bisa tadi yang menurut Bro Abi bilang kayak sisi positifnya ada, negatif juga pasti bakal ngikut. Kalau untuk dari segi game kita mungkin kalau untuk seusia kayak SMP, SMA, SMK gitu kan menurut saya sih itu bukan menjadi solusi ya. Soalnya kalau misalkan masih TK kan kayak kita bermain untuk tebak-tebakan gitu kan itu Ya, termasuk game. itu termasuk Atau kalau game. misalkan kalau kita benar-benar pengen menggunakan HP gitu untuk jadi media gamenya itu bakal susah banget sih walaupun sebenarnya bisa aja karena kan sebenarnya ya untuk anak kecil seumuran TK SD itu sebenarnya kalau sebisa mungkin ya menurut saya itu dijauhin aja dari namanya Iya, HP. nggak boleh. Nanti malah Canduan gak sih? kecanduan. Bener, karena udah nggak jarang gitu kan kalau kita lagi main tuh Wah, ketemu bocil-bocil. apalagi kalau kondangan, Bro. Bodoh, Waduh. rame Kita banget. main HP dikit, Bang, Bang, ada game nggak, Bang, Bang? ada game nggak, Ya Bang? ampun, ada Itu aja. game kalau yang saya perhatiin ya, game yang paling banyak dimainin oleh anak-anak kecil yang pertama itu adalah Roblox. Roblox ini selalu on top, banyak Betul, sekali anak betul. kecil lah. Nah, jadi saya main Roblox juga dan banyak anak kecil. Yang kedua tuh bocil-bocil ML dan untung aja itu di rank-rank bawah. Wah, betul. Ya, mungkin 2 game itu sih yang sejauh ini yang saya mainin yang ada bocilnya juga. Oke, pertanyaannya udah cukup. Mungkin kita cukupin aja kali ya podcastnya berhubung dengan waktu yang terbatas juga. Benar. Jadi kita akhiri aja. Terima kasih buat semua yang udah nonton. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau kita berdua jelek. Sampai bertemu di podcast kita selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.